bergerak di Jakarta. Tapi di Jawa Tengah, Prabowo sudah terang-terangan mendukung Ahmad Lutfi dan Tats Yassin. Pemilihan gubernur di Provinsi Jawa Tengah kini bukan masalah cagup ataupun cawagup, tetapi melainkan pertarungan antar tokoh nasional di Indonesia. Namun sebelumnya, silahkan nonton video ini sampai habis. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Teman-teman, mari kita saksikan dulu videonya. Ini teman-teman. Jakarta, ya kan? Kita juga belum tahu persis apakah dia memang tidak bergerak di Jakarta. Tapi di Jawa Tengah, Prabowo sudah terang-terangan mendukung Ahmad Lutfi dan Tats Yassin. Itu ada ceritanya juga itu, Pram. Nah, gimana ceritanya, Cak? Bocorin. Yang bikin PDIP Kibang-Kibung adalah video Prabowo yang mengendorse Ahmad Lutfi dan Tats Yassin. Itu gimana sih ceritanya Prabowo bisa sampai mendukung Ahmad Lutfi? Ya, waktu itu kan Prabowo sedang berkunjung ke Sowan lah ya, ke rumah Jokowi gitu ya. Sowan itu kayaknya bawahan loh kalau Sowan itu. Faktanya Silaturahmi gitu. Ya, silaturahmi ke Kelurahan Sumber ya. Ke rumah Jokowi. Di situ ada Ahmad Lutfi dan Tats Yassin. Ada beberapa orang yang Prabowo juga di situ kan, yang tidak kelihatan di kamera gitu. Nah, di situ memang Lutfi dan Yassin itu meminta dukungan Prabowo karena suara mereka sejak September ke Oktober ke November itu stagnan, Pram. Jadi sempat leading awal, kemudian cenderung turun lalu stagnan. Lalu ada Jokowi di situ. Jokowi meyakinkan Prabowo untuk mendukung Lutfi dan Yassin secara terang-terangan. Gitu akhirnya. Ini cerita siapa? Ada beberapa orang di Solo dan yang mengetahui pertemuan itu. Ya, terus akhirnya Prabowo mau. Ya, akhirnya Prabowo mau. Kenapa Prabowo mendukung Lutfi dan Yassin? Karena Lutfi ini membantu Prabowo ketika dia Pilpres dulu. Jawa Tengah ini kan sudah 2 periode. Jokowi menang kan? Ya kita juga pernah menulis soal ini ya, dukungan parcok ya. Parcok. Keluar lagi nih Bara. Yang belum tahu apa itu parcok, lihatlah. Pisang coklat. Beberapa episode yang lalu gitu ya. Nah, waktu itu kita sudah pernah menulis bagaimana kemudian polisi ikut bergerak memenangkan Prabowo Gibran waktu itu ya kan, memanggil kepala desa, terus juga dengan alat peraga kampanye dan lain-lain gitu ya. Ini instrumen yang tertinggi di Jawa Tengah yang kemudian berkontribusi untuk memenangkan Prabowo dan Gibran waktu itu. Maka faktor itu dihitung betul. Balas budinya dari Prabowo. Betul, ya. Dengan bikin video. Dengan dukungan sih. Dengan dukungan dan divideokan. Sebetulnya dukungan itu awalnya diunggah dulu di salah satu media sosial gitu ya. Milik podcast non jurnalistik gitu. Kemudian diunggah juga di media sosialnya Lutfi dan Yassin. Lutfi official ya. Lutfi official, dan waktu itu dari permintaan timnya Prabowo kemudian untuk men-take down bukan yang di officialnya Lutfi. Gitu. Karena yang menimbulkan kegaduhan gitu. Kenapa presiden yang seharusnya bagaimanapun Prabowo di situ kan adalah presiden ya. Walaupun tidak menggunakan perangkat baju segala macam gitu ya, simbolisasi segala macam, tapi dia kan melekat ya jabatannya. Ya, dan istana kan waktu itu menganggap bahwa ini dukungan sebagai ketua umum Gerindra. Mbok jangan begitu gitu loh, kalau memberikan argumen gitu seperti membodohkan rakyat aja gitu. Namanya presiden ya presiden, dia jabatan yang tidak bisa hilang gitu loh. Betul ya, jabatan itu kan melekat gitu. Iya, sangat melekat pada Prabowo. Bagaimanapun ketika Prabowo sudah mengungkapkan dukungannya ya dia sebagai presiden, bisa loh ngomong dia sebagai ketua umum Gerindra. Padahal dia tidak menyebutkan saya sebagai ketua umum Gerindra gitu kan, nggak menyebutkan kan? Betul. Padahal beberapa hari sebelumnya Prabowo itu menyampaikan pernyataan yang nadanya itu akan netral di pilkada manapun gitu, dan membiarkan pertarungan itu bebas gitu kan, dan diikuti oleh Gibran juga yang memerintahkan relawan untuk mendukung Ridwan Kamil. Itu ada tuh beritanya. Betul. Ya. Dan sebetulnya awalnya Prabowo ini untuk Jawa Tengah sudah lepas tangan. Benar. Atau membiarkan pertarungan berjalan normal saja gitu. Tidak ada intervensi manapun gitu. Nah, kenapa? Karena ada komunikasi Prabowo tentu saja dengan Andika melalui beberapa timnya gitu ya. Untuk Andika meminta sama-sama jiwa korsa kan gitu, meminta untuk presiden tetap netral gitu. Kemudian sebetulnya sebelumnya Hendar Prihadi itu juga sudah bertemu dengan Jokowi di Agustus lalu dan meminta Jokowi untuk juga netral. Dan sudah memberitahukan Jokowi bahwa dia akan maju dalam pilgub atau pilkada gitu. Dan saat itu Jokowi oke-oke saja. Tapi kan sen kiri belok kanan. Prank lagi. Itu seperti cover Tempo yang Ibu Suri ya. Net. Kenapa Lutfi sampai kemudian mengharapkan dukungan dari Prabowo sih? Karena sebelum video itu tayang, sebetulnya tim di Jawa Tengah, timnya Lutfi dan timnya Andika itu melihat tren elektabilitas yang dikeluarkan oleh beberapa lembaga survei gitu. Ternyata elektabilitasnya Andika dan Hendi ini di atas elektabilitasnya Lutfi dan Yassin. Walaupun hanya terpaut margin of error ya, sekitar 0,3 sampai 0,7%. Gitu. Jadi tidak disangka-sangka juga seperti di Jakarta sebetulnya bahwa Andika dan Hendi ini signifikan naiknya. Faktor Andikanya sebetulnya yang paling membantu pasangan mereka untuk naik signifikan itu, karena Andika yang masuk ke ceruk-ceruk yang non PDIP. Setelah beredar video Prabowo itu, PDIP sendiri gimana, Cak? Kibang-kibung, Pram. Jadi mereka sebetulnya
ekspektasi mereka Prabowo itu netral. Jokowi itu justru jadi di beberapa kantong justru menjadi faktor pengurang. Seperti di Jakarta ya. Seperti di Jakarta. Dan mereka melihat faktor Jokowi tidak sebesar dulu. Gitu. Maka mereka pede saja sebelumnya. Oke, alhamdulillah. Terus Tapi dengan munculnya video Prabowo ini yang dikhawatirkan bukan soal faktor elektabilitas saja, tapi instrumen yang sebelumnya tidur kemudian bangkit. Atau ya bergerak lah ya. Gitu. Kemudian Bambang Pacul, Ketua DPD Jawa Tengah itu membuat sebuah rapat gitu ya, rapat kerja untuk mengkonsolidasikan tim-tim dari internal partai itu di kantor DPD di Semarang, DPD PDIP di Semarang gitu. Itu minggu lalu, hari Kamis tepatnya. Nah di dalam rapat itu mereka membedah gitu ya, jadi menganalisis gitu. Kalau Prabowo bikin video ini pengaruhnya ke elektabilitas berapa persen, gitu. Kemudian apa saja yang perlu diantisipasi, pergerakan siapa saja yang mungkin akan berpengaruh terhadap suara di akhir. Gitu. Kemudian mereka sebetulnya kemudian menjadi was-was dengan pergerakan-pergerakan yang mungkin akan menjadi bom akhir itu atau tikungan Mandalika bahasanya. Tapi gue ketemu dengan beberapa orang PDIP ya, dan mereka sendiri juga menilai sebenarnya Prabowo tidak sepenuh hati. Ini penilaian di PDIP ya, betul, bahwa Prabowo tidak sepenuh hati mendukung Ahmad Lutfi. Kenapa? Dilihat aja dari pidatonya. Kalau kata mereka nih, kalau Prabowo mendukung seseorang, itu dia akan bersuara keras. Gitu. Sementara ini kan kelihatan gitu, tidak terlalu bersemangat gitu ya. Dan mereka menganggap bahwa dukungan ini sebenarnya hanya untuk mengentertain Jokowi. Gitu loh. Sebenarnya kita bisa melihat dari faktor partai yang bergerak, Pram. Karena sebelum video Prabowo itu kan memang relatif yang bergerak partai di Jawa Tengah itu memang hanya Golkar waktu itu. Karena ya Golkar dengan Jokowi lumayan dekat gitu ya, dan ya Lutfi ini kan direpresentasikan dari Golkar gitu kan. Lalu tidak ada yang lain gitu. Atau P3 gitu, karena Yasin P3. Selain itu ya Parcok. Parcok. Si Parcok. Ini juga menghubungi pengusaha-pengusaha lokal. Nah, gimana ini ceritanya? Gila ini penetrasinya. Ada pengusaha yang udah gue hubungi, Pramuan. Jadi dia ini pengusaha yang lumayan punya jejaring gitu lah ya di Jawa Tengah gitu. Dan suatu hari dia dihubungi oleh salah satu petinggi Parcok di Jawa Tengah gitu, dan ditanyai ini dukungannya kemana gitu, karena dia takut, dia bilang dukungannya ke Lutfi dan Yasin gitu, dan dia diminta untuk memang mendukung untuk cagup, diminta untuk mendukung Lutfi dan Yasin. Termasuk untuk memberikan dukungan dalam bentuk logistik. Tapi bukannya kubu sebelahnya juga bergerak untuk mendapatkan dukungan dari pengusaha? Hendar Prihadi itu sudah bergerak ke beberapa pengusaha lokal, misalnya pengusaha kecap. Nah, makanya kampanye-kampanye Hendar Prihadi atau Hendi ini kan lebih banyak ke kalangan buruh gitu. Karena si pengusaha ini menjanjikan selain logistik juga mereka mengumpulkan buruh-buruhnya untuk mendukung Andika dan Hendar. Gitu. Jadi setelah ada operasi dari si Parcok gitu, gue bilangnya sih ya, jadi kayak seseorang gitu. Setelah ada operasi dari si Parcok itu, kemudian kantong-kantong pengusaha itu ditutup tuh untuk si Hendi dan Andika, untuk pasangan Hendi dan Andika gitu. Belakangan mereka pusing juga sama logistik ini. Dan karena logistik sudah semakin tipis gitu dan kebutuhan besar, dan sampai saat ini PDIP di Jawa Tengah sampai saat ini tuh Kamis 21 November itu mereka memutuskan untuk tidak menggelar kampanye akbar di Jawa Tengah karena uang atau logistik mereka ini dialihkan ke door to door. Itu lebih efektif ketimbang kampanye akbar gitu. Dan ada strategi lain untuk supaya mereka mempertahankan suara yang paling tidak suaranya setara gitu, yakni tidak menghadirkan Megawati di Solo. Nah, soal ini gue punya cerita juga. Nah itu bagian lo. Beberapa orang ya. Jadi baik di Jakarta maupun di Jawa Tengah, Megawati ini dianggap sebagai faktor pengurang. Sama lah dengan Jokowi. Mesti mereka setara. Selevel ya. Oke lah itu. Jadi Megawati ini dianggap sebagai pengurang gitu loh. Karena dia, kalau orang kan juga melihat kemarahannya dia waktu pidato itu kan juga malesin gitu. Dan inilah kemudian dianggap sebagai faktor pengurang. Satu kali Mega tuh punya rencana untuk rapat di Solo gitu loh. Dan orang-orang PDIP buru-buru tuh mereka menyampaikan kepada Megawati gitu loh, Ibu jangan kampanye di sana gitu. Gitu loh. Gue tidak tahu apakah kemudian disampaikan bahwa kalau Ibu datang suara malah berkurang. Gue rasa nggak berani ngomong kayak gitu ya kan. Tapi mungkin disampaikan bahwa semua sudah beres, jadi aman gitu. Jadi Megawati tidak jadi datang ke Solo waktu itu. Gitu. Karena memang ini dianggap sebagai faktor pengurang. Dan mereka sangat hati-hati sekali, di ujung-ujung bisa dimainkan. Betul. Nah, lu juga Bagaimana teman-teman? Begitu panasnya kontestasi pemilihan gubernur di Provinsi Jawa Tengah ya. Jawa Tengah ini sebenarnya tahun ke tahun setiap pilkada ataupun pemilu ini adalah kandangnya banteng, yaitu PDI Perjuangan. Kenapa ini menjadi sengit ya? Karena ada Jokowi di sana yang dahulu adalah kader PDI Perjuangan ya. Bahkan sehingga Jokowi menjadi presiden 2 periode pun itu karena PDI Perjuangan.
Dan setelah itu teman-teman, mereka pecah kongsi dan akhirnya Jokowi menjadi musuh terbesar PDI Perjuangan saat ini. Tidak main-main teman-teman bagaimana perjuangan Jokowi ya dalam memperjuang Ahmad Lutfi dan Tats Yassin ini untuk menjadi gubernur Jawa Tengah ya. Kalau kita melihat bagaimana dalam video tadi ya, Tempo mengatakan bahwa sebenarnya Jokowi ini panik ya. Karena apa? Karena hasil survei Lutfi ini sudah disalib oleh Andika dan Hendi. Akhirnya ya apa yang terjadi? Jokowi turun gunung untuk mengkampanyekan Lutfi. Bahkan sampai Presiden Prabowo pun turun gunung, teman-teman. Segitu panikkah mereka terhadap Andika Perkasa dan Hendi yang notabene adalah Mak Banteng ya, yang disebut-sebut sebagai kingmaker. Kita tidak tahu teman-teman apa yang terjadi tanggal 27 November 2024 ini. Yang jelas ya beberapa hari ini pertempuran hebat akan terjadi ya dari tim Jokowi dengan tim Andika Perkasa. Tetapi faktanya sampai detik ini Andika dan Hendi lah pemenang survei tertinggi saat ini. Yang membuat Jokowi itu bahkan kemarin di kampanye akbarnya Lutfi, Jokowi pun hadir ya. Jadi kepanikan Jokowi ini membuat Jawa Tengah ini kocar-kacir teman-teman ya. Tetapi apapun yang dilakukannya, seperti Tempo mengatakan bahwa kekuatan Jokowi ini sudah bukan seperti dulu ya, karena beliau ini kan mantan, bukan sedang menjabat teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Apakah nanti Ahmad Lutfi dan Tats Yassin ini bisa menang melawan Andika Perkasa dan Hendi? Silahkan komen di kolom komentar, kita diskusi teman-teman. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam.